Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan dan menjelaskan ayat-ayat tentang pemikiran. Ayat yang pertama yaitu yang saya ambil surah Al-Ghashiyah ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Di dalam ayat ini termasuk pemikiran ontologi dan epistemologi. Dikarenakan di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita memperhatikan bagaimana penciptaan unta. Dan itu termasuk kajian hakikat penciptaan yaitu ontologi dan proses pengetahuan yaitu epistemologi. Ayat kedua yaitu saya mengambil ayat surah At-Tariq ayat 5. Falyanduril insanu mimma khuliqa, yaitu kita memperhatikan penciptaannya manusia. Dan ayat tersebut juga termasuk ayat ontologi dan epistemologi yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Yaitu selanjutnya saya mengambil ayat Al-Mulk, yaitu ayat ke-19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbin ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Di dalam ayat tersebut mencakup ayat ontologi, aksiologi dan epistemologi, mencakup 3 pemikiran. Dikarenakan di dalam ayat ini kita disuruh memperhatikan burung yang mengepakkan sayapnya. Apakah dengan kehendaknya sendiri? Ternyata dengan kehendaknya Tuhan. Dan ini semua termasuk ke dalam ketiga pemikiran. Termasuk pemikiran tentang keindahan, hakikat penciptaan dan pengetahuan dan akhirnya terciptanya pesawat. Selanjutnya yang saya mengambil surah Abasa ayat 24. Falyanduril insanu ila tu'ami. Kita memperhatikan makanan apa yang dimakan oleh manusia. Dan ini kajian epistemologi, yaitu kajian tentang pengetahuan. Apakah dan tentunya makanan adalah hal yang sangat bermanfaat bagi manusia. Dan yang kelima yaitu saya mengambil surah Al-Waqiah ayat 58. Afara'aitum ma tumnun. Ayat ini termasuk pemikiran epistemologi yang menjelaskan tentang bagaimana nutfah bekerja di dalam tubuh manusia. Yang selanjutnya yang saya ambil yaitu surah At-Tur ayat 36. Am khalaqas samawati wal ard bal la yuqinun. Tentang penciptaan langit dan bumi. Dan ini termasuk kajian ontologi, yaitu pemikiran ontologi, yaitu tentang hakikat penciptaan itu sendiri. Ayat selanjutnya saya mengambil surah Al-Qamar ayat 15. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim mudakkir. Ayat tersebut termasuk kajian epistemologi karena kita disuruh melihat kapal sebagai pelajaran dan setelah diteliti atau dikaji penelitiannya dengan indrawi ataupun dengan uji coba bahwa kapal sangat bermanfaat bagi manusia khususnya di dalam lautan. Ayat selanjutnya saya mengambil surah Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudakkir. Yaitu ini termasuk kajian epistemologi, yaitu tentang Al-Quran sebagai pelajaran. Dan setelah dikaji bahwa tentu segala ilmu pengetahuan yang lahir di dunia ini hampir semuanya berasal dari Al-Quran. Ayat yang ke-9 saya mengambil ayat Al-Mulk, yaitu ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ayat ini termasuk ayat ontologi dan aksiologi
karena di dalamnya terdapat hakikat pemikiran, hakikat penciptaan pemikiran dan keindahan yang dimana tentang penciptaan 7 lapis bumi. Ayat yang ke-10 yaitu saya mengambil ayat Yasin ayat 73. Walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun, yaitu bagaimana manusia mengambil manfaat dan minuman, dan ini adalah kajian epistemologi, dan setelah dikaji bahwa pemikiran epistemologi, dan setelah dikaji bahwa minuman adalah hal yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Ayat yang ke-11 yaitu saya mengambil ayat Syuara ayat 7. Awalam yarau ilal ardi kam ambatsna fiha min kulli zawjin karim. Dalam ayat ini termasuk ayat aksiologi, yaitu berupa keindahan yang dimana Allah menciptakan tumbuhan-tumbuhan yang memenuhi bumi. Ayat selanjutnya saya mengambil ayat surah An-Nahl ayat 48. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayyu dilaluhu 'anil yamini wasyama'il sujjadan lillahi wa huwa dakhirun. Dan ini termasuk ayat pemikiran ontologi, dikarenakan di ayat ini dijelaskan tentang hakikat penciptaan, yaitu kita disuruh memperhatikan siang dan malam yang bayangannya berbolak-balik dari kanan ke kiri. Ayat ke-13 saya mengambil ayat yaitu surah Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bahwasanya kita ayat ini termasuk pemikiran epistemologi dan aksiologi, dikarenakan di dalamnya terdapat keindahan dalam bahasa Arab, dan setelah dikaji bahwasanya bahasa Arab sangat kompleks untuk dipahami dan memiliki banyak frasa-frasa dan ilmu balaghah di dalamnya. Yang ke-14 saya mengambil surah Yunus ayat 101. Qul induru madza fis samawati wal ard wa ma tuqnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Dan ini termasuk ayat aksiologi yang di dalamnya kita disuruh untuk memperhatikan langit dan bumi yang terdapat kekuasaan Allah di dalamnya. Ayat ke-15 saya mengambil surah yaitu surah Al-Anfal ayat 57. Fa imma tathqafannahum fil harbi fasyarid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Di dalamnya yaitu ini termasuk pemikiran aksiologi, karena di dalamnya terdapat seni dalam berperang untuk menghancurkan musuh yang di belakang dulu, karena musuh yang di belakang adalah musuh yang utama supaya bisa menghancurkan barisan lawan. Yang selanjutnya yaitu saya mengambil ayat surah Al-A'raf ayat 185. Awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in wa an 'asa an yakuna qad kataraba ajaluhum fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Dan yang ini yaitu surah tentang pemikiran aksiologi, karena di dalamnya kita disuruh memperhatikan atau keindahan kerajaan langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah suatu keindahan yang estetika. Itulah beberapa ayat tentang pemikiran, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.